Shalom, Tuhan Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 27 September 2025. Yang sama dalam firman Tuhan 2 Raja-Raja 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat yang ke-25, dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini, Sabtu tanggal 27 September 2025, di 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Jadi Elia ini mau naik ke surga, tetapi dia didampingi oleh Elisa, ya, ajudannya. Ya. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Jadi mereka berdua sedang berjalan dari Gilgal, Bapak Saudara. Karena sudah waktunya Elia naik ke surga. Tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung naik ke surga. Itulah Tuhan kita sampai hari ini. Ya. Jadi luar biasa firman Tuhan ini kalau kita baca, kita merenungkannya. Ya. Jadi Elia diangkat ke atas dalam kereta api berapi. Ya. Ayat kedua, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Jadi Tuhan menyuruh Elia ke Betel. Tetapi Elisa tetap mengikutinya. Dia percaya diri, ya, bahwa pasti dia akan mendapat sesuatu dari Elia. Sesuatu itu artinya kuasa. Jadi Elia mati, kuasanya diberikan kepada Elisa. Begitu Bapak Saudara. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Jadi mereka pergi ke Betel lagi, Bapak Saudara, berjalan kaki. Ya, yaitu Elia dan Elisa. Yang ketiga, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Jadi ada orang-orang rombongan kasih tahu Elisa, apakah kamu sudah tahu bahwa Tuhanmu hari ini mau diangkat ke surga? Elisa menjawab, diamlah, aku juga sudah tahu. Ya, jadi secara diam-diam Elisa ini sudah tahu bahwa pada hari itu Elia akan naik ke surga, diangkat oleh Tuhan. Ya, jadi sudah ada pemberitahuan, ya, di dalam roh Allah. Ayat yang keempat, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Jadi mau ke Yeriko lagi. Elia berbicara kepada Elisa, tinggallah di sini, saya mau ke Yeriko. Tapi Elisa juga mengikutinya sampai di Yeriko. Ya. Jadi imannya Elisa luar biasa, tidak mau meninggalkan Tuhannya yaitu Elia. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Jadi mereka jalan kaki sampai di Yeriko lagi. Ya, dari Betel pindah ke Yeriko. Ya. Ayat 6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jadi mereka lagi pindah ke sungai Yordan lagi. Elisa tetap mengikutinya. Dan itu adalah kesetiaan Elisa kepada tuannya Elia. Jadi kesetiaan itu perlu, Bapak Saudara. Setia gereja hari ini, apalagi besok hari ini. Ya. Kita jangan lupa gereja, yaitu minggu tanggal 28 September besok 2005 kita harus gereja setia. Sama seperti Elisa ini, dia setia. Ya. Setia kepada tuannya Elia. Jadi
Jadi kesetiaan itu perlu, saudara. Bukan asal omongan doang saja di bibir. Akhirnya mau melakukannya tidak mau. Contoh misalnya besok saya gereja, ngomong di orang-orang, tapi besok gagal. Ya, karena hujan. Jadi begitu itu menjadi alasan. Itu bukan kesetiaan. Itu maju mundur. Dan Tuhan tidak suka seperti begitu. Ya. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu sebelah di sini, di sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Jadi Elia mengambil jubahnya, ya. Dia membuat sungai itu menjadi kering, hilang airnya. Jadi mereka berjalan kaki karena airnya sudah hilang. Itu kuasa saudara, ya, sungguh luar biasa. Terbagilah air itu, ya. Jadi kita merenungkan firman itu, kita hayati luar biasa. Ayat 9, dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendakku kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Jadi ini tawaran Nabi Elia kepada Elisa, mintalah apa saja, karena saya mau naik ke surga. Apa yang kamu minta? Jawab Elisa, saya minta bagian dari rohmu. Artinya minta kuasa begitu. Kasihlah aku kuasa itu. Begitu kira-kira. Tetapi Elia menjawab, mintamu itu sukar sekali itu. Tetapi jika engkau melihat matamu bahwa aku naik ke surga, disitulah engkau akan mendapatkan kuasa itu. Dan betul, Elisa melihat Elia naik ke surga, jubahnya jatuh, diambillah jubah itu. Itu menandai kuasanya. Dilanjutkan oleh Elisa. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kuminta itu adalah sukar. Engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jadi naiklah Elia ke surga dengan angin badai. Ya, luar biasa saudara. Ya. Jadi Elia dan Henok ini luar biasa. Henok juga tidak mengalami kematian. Dia naik ke surga itu. Di dalam Alkitab hanya 2 orang itu tidak mengalami kematian. Jadi satunya Elia, satunya Henok. Henok bergaul dengan Allah setiap hari, makanya dia tidak mati, dia langsung naik ke surga. Diangkat langsung oleh Allah. Ya, itu luar biasa ya Bapak Ibu, kalau kita membaca baik-baik. Ayat 13, sesudah itu dipungutnya jubah Elia dia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 14, yang mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya di atas air itu sambil seru, di manakah Tuhan Allah Elia? Yang memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan terbagi ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Jadi ini pembuktian. Dia dapat jubah itu membuktikan di mana Tuhan Elia. Pukul pakai jubah Elia, terbagilah air itu menjadi kering. Lalu Elisa berjalan seperti biasa, kayak di darat itu. Ya, itu artinya pertolongan Tuhan. Ya, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat 25, dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Jadi Elisa aman-aman aja pulang ke tempatnya, ke keluarganya, ke Samaria. Asal dia sudah mendapat kuasa itu, dititipkan oleh Tuhan lewat Nabi Elia kepada Elisa itu. Ya, jadi kita hidup dunia ini adalah sementara saja, mati-mati kekekalan kita di surga. Kalau kita tidak menyangkut iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, jauhi kejahatan dan lain sebagainya, lahir baru dan takut akan Tuhan. Ya.
Itu poin penting, dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 27 September 2025, di 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat 25, dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.